Ya, pemirsa, fashion memang tak terbatas ya, apalagi terbatas ruang dan juga waktu. Nah, dengan kreativitas, baju yang sudah dianggap jadul bisa menjelma jadi pakaian kekinian seperti yang dilakukan Lila Imildasari. Banyak yang menganggap kebaya kutu baru merupakan pakaian zaman dulu alias jadul. Ya, itu nggak lepas dari masa kemunculan jenis kebaya satun ini, yakni di akhir abad ke-18. Nah, di tangan Lila Imildasari, kebaya yang dianggap baju tradisional dan ketinggalan zaman ini disulap menjadi baju kekinian yang bisa dipakai ke berbagai acara. Lila pertama kali menawarkan koleksinya di Facebook pada tahun 2010 lalu. Kecintaannya pada pakaian berbahan etnik yang memadukan kain tradisional dengan desain casual membuat Lila meluncurkan lemari Lila. Nggak hanya kebaya kutu baru, Lila juga memodifikasi sejumlah pakaian bernuansa etnik lainnya. Kini, koleksi Lila makin beragam. Ada baju santai, celana etnik, dress, kain lilit, dan kebaya tentu saja. Ya, pemirsa, untuk mengenal lebih jauh kreasi Lila Imildasari ini sebetulnya seperti apa sih? Kemudian bagaimana cara mempopulerkan pakaian tradisional Indonesia agar lebih digemari oleh masyarakat masa kini? Kita akan berbincang langsung dengan yang bersangkutan. Sudah bergabung bersama dengan kita pagi ini ada Lila Imildasari. Selamat pagi, Mbak Lila. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi. Senang Terima sekali. kasih sudah menghubungiku. Oke, Mbak Lila, senang sekali hari ini kita kedatangan Mbak Lila pagi ini karena berbicara soal fashion ini juga merupakan salah satu ketertarikan saya ya, apalagi melihat koleksi-koleksi dari Mbak Lila itu sendiri. Karena melihat tadi di paket pengantar bahwa Mbak Lila ini sudah melanglang buana ya, apalagi dalam dunia fashion klasik. Saya ingin tahu dong Mbak Lila, perjalanannya atau awal mulanya kemudian menggeluti fashion klasik ini, kemudian juga bertransformasi meluncurkan produk fashion modifikasi, seperti apa Mbak? Awalnya itu di 2010 ya, aku dari Jakarta pindah ke Yogyakarta, kemudian memulai usaha lemari Lila ini. Awalnya itu lewat sosial media tadi seperti disebutkan di Facebook. Kemudian di 2015 membuka toko physical store yang bisa didatangi orang, dan ketertarikanku adalah kepada kain-kain wastra Nusantara yang terakhir belakangan aku khususkan untuk batik dan tenun yang ada di Yogyakarta gitu. Desainnya selalu ada unsur tradisional Indonesia di dalamnya, baik dari segi pembuatan kainnya atau potongan baju yang merupakan terusan tradisi perempuan Indonesia di zaman dulu seperti kebaya, kain yang aku modifikasikan sehingga bisa dipakai menjadi pakaian sehari-hari yang nyaman dan tidak ribet gitu. Orang akan bisa memakainya sehari-hari seperti itu. Oke, jadi physical store-nya udah ada di mana aja nih Mbak Lila? Physical store-nya ada di Jalan Prawiro Taman nomor 30 Yogyakarta. Hanya ada satu toko itu aja. Terus kalau untuk online-nya juga ada sih di website-nya lemarlila.com dan di marketplace juga ada. Ada rencana mungkin untuk membuka outlet lain atau bagaimana nih Mbak rencananya? Wah, pengen banget ya buka outlet lain di kota lain ya. Dulu sih di Jakarta ada titip jual, tapi sekarang sudah enggak lagi. Doakan aja kita, aku ingin sekali membuka toko juga di beberapa kota di Indonesia yang memang customerku banyak dari situ gitu. Didoakan saja ya. Amin, amin, kita doakan itu rencana-rencananya ke depan. Mbak Lila, tapi saya ingin tahu Mbak, jadi sebetulnya kalau berbicara soal tujuan dari Mbak Lila sendiri kemudian meluncurkan lemari Lila, ini apa sih Mbak tujuannya sebetulnya? Tujuannya sebenarnya ingin sekali terus meneruskan tradisi yang sudah ada dan memperkenalkan selalu dan mengingatkan selalu bahwa kita punya batik dan tenun di Indonesia gitu. Dan bahwa batik dan tenun juga potongan-potongan baju seperti kebaya yang sudah ada sejak dulu itu bisa kita bikin lebih dipakai sehari-hari gitu ya.
kayak lemari lila itu membuat motif sendiri seperti yang aku pakai sekarang ini, motif bokjum yang menjadi ikonnya lemari lila. Itu salah satu bentuk aku untuk mengajak perempuan Indonesia, terutama untuk selalu berkebaya dalam kehidupan sehari-harinya. Dan di lemari lila juga kita ada hashtag tradisional meets modern clothing. Aku juga punya hashtag kebayakan gayamu. Gitu. Itu misiku sih sebenarnya, mengajak semua perempuan Indonesia memakai baju-baju yang sudah ada dari dulu seperti kebaya, dan juga pria atau wanita memakai kain-kain yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, Mbak, tapi maknanya tadi kan ada slogan kata Mbak Lila adalah traditional meets modern clothing. Nah, ini maknanya sebetulnya bagaimana? Karena kalau misalnya mungkin orang yang kurang paham ya soal fashion, ini rada-rada susah nih Mbak untuk combine dua elemen ini. Ini gimana caranya nih? Caranya adalah mungkin dengan pola-pola baju yang lebih longgar ya, lebih kekinian. Jadi walaupun tetap membuat desain-desain seperti meneruskan tradisi yang dulu, tapi dibuat dengan kenyamanan seperti sekarang. Jadi menurut aku itu adalah cara modern, cara yang lebih modern. Kemudian memilih bahan-bahan yang lebih nyaman, model-model yang juga ada modifikasinya. Seperti kebaya tidak harus ketat, bahannya juga dibuat dari bahan yang lebih ringan gitu. Itu adalah caraku untuk menyatukan tradisional dan modern itu. Bisa jadi modelnya juga modern, ada gaun santai gitu ya, celana, tetapi memakai kain yang dibuat dengan cara-cara tradisional seperti tenun tangan atau batiknya bukan batik print, tetapi batik cap atau batik tulis. Kalaupun memakai kain-kain hasil produksi tekstil pabrikan gitu, seperti yang kebaya ini, tetapi modelnya diambil dari model yang sudah ada yang harus kita teruskan gitu. Jadi bisa jadi bahannya yang tradisional atau modelnya yang mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah ada, pola yang sudah ada dari dulu, tetapi ku kembangkan dengan kebutuhan orang-orang sekarang yang lebih senang praktis. Gitu. Oke, jadi bisa mulai mungkin dari pemilihan bahan gitu ya, kemudian modelnya seperti apa, ini kemudian bisa di-combine gitu ya. Kalau melihat perkembangan tradisional, bagaimana caranya mempertemukan elemen tradisional dan juga elemen modern itu sendiri. Nah, Mbak Lila, saya juga penasaran soal satu hal ini. Ini mungkin pertanyaan yang mendasar ya, tapi saya ingin tanyakan ke Mbak Lila, mendengarkan pandangan dari Mbak Lila. Jadi sebetulnya tantangan dalam mempopulerkan kebaya di Indonesia ini seperti apa sih saat ini Mbak? Ini tantangan yang masih sama kah atau seperti yang dulu atau bagaimana Mbak ini tantangannya? Tantangannya kalau aku rasa mungkin dari tanggapan orang atau anggapan orang bahwa kebaya itu mengikat ya. Kadang-kadang itu juga sebenarnya kelebihan kebaya, bahwa kebaya itu dianggap sakral, sehingga kadang-kadang orang hanya memakai kebaya itu ke acara-acara formal atau resmi. Sebenarnya kalau kita apalagi mau ada kebaya goes to UNESCO gitu ya, kebaya itu bisa kita pakai sebagai pakaian sehari-hari gitu. Tantangannya adalah membuat pola bagaimana pola kebaya atau bahan kebaya itu yang senyaman mungkin bisa dipakai mungkin sebagai pengganti kemeja sehari-hari atau pengganti jaket gitu. Sehingga kalau di lemari lila aku membuat pola kebayanya lebih longgar, tidak terlalu ketat, dan bahan-bahan yang kupilih dibuat senyaman mungkin seperti orang memakai kemeja. Nah, tantangannya seperti itu sih ya, terus memberikan edukasi, memberikan ajakan kepada orang-orang khususnya perempuan di Indonesia untuk selalu berkebaya setiap hari gitu. Jadi jangan sampai kebaya itu hanya pikiran orang, mau kemana Mbak, mau kondangan ya? Atau seperti mbok-mbok gitu ya, ibu-ibu tua gitu. Sebenarnya enggak. Gaya yang diciptakan bisa kita buat sendiri sehingga kebaya itu menjadi pakaian sehari-hari. Oke, jadi bisa dipakai sehari-hari ya, karena kan pandangan orang memang tadi seperti Mbak Lila katakan ya, mungkin hanya dipakai atau digunakan di event-event tertentu gitu ya, baru kita pakai kebaya. Tapi sekarang udah mulai bisa dipakai nih sehari-hari, bahkan mungkin untuk outfit ke mall bisa ya.
Betul. Jadi di satu sisi kebaya itu memang sakral ya, ada pakem-pakemnya seperti kancingnya artinya apa, memakai stagen artinya apa gitu. Tetapi tidak ada salahnya kebaya itu kita buat juga jadi pakaian sehari-hari, mungkin melabrak pakem yang ada, tetapi tetap itu adalah awal untuk membuat orang ingin berkebaya, perempuan berkebaya, baik dari segala usia. Jadi nggak hanya orang tua, anak-anak muda sudah mulai berkebaya, dan aku lihat sudah banyak sih sekarang cara-cara memakai kebayanya dengan cara mereka sendiri, anak muda gitu. Dan pasangan kebaya itu tidak harus kain yang dililit terlalu rapat gitu ya, bisa apa saja gitu. Jadi mulai dari situ dulu pasangannya bisa kasual atau apapun, sehingga kecintaan terhadap kebaya itu muncul. Nah, lalu bisa nanti kemana-mana lagi, dan akhirnya kebaya itu menjadi sesuatu yang harus ada di lemarinya gitu. Oke, tapi Mbak Lila, ini kan kita juga berbicara soal pelestarian kebaya gitu ya. Ini juga salah satu misi yang kemudian diusung oleh Mbak Lila, kemudian membuat lemari Lila ini. Tapi Mbak, kalau Mbak Lila melihat bagaimana dukungan dari pemerintah gitu ya dalam hal pelestarian kebaya sejauh ini, sudah maksimalkah atau ada hal yang harus ditingkatkan atau menjadi catatan? Seperti apa, Mbak? Kalau aku sih lihatnya sudah untuk beberapa hal sudah maksimal ya, seperti sudah ada kegiatan kayak Car Free Day di Jakarta, aku lihat sudah memakai kebaya gitu ya, dan sudah ada komunitas wanita berkebaya di tiap daerah, di tiap kota. Tetapi ya mungkin pemerintah harus, kalau di Jawa, di Jogja itu ada hari-hari yang memang dalam satu minggu itu mengharuskan memakai baju kebaya untuk perempuannya dan laki-laki untuk memakai surjan gitu. Mungkin itu harus lebih diberikan, ditingkatkan oleh pemerintah, anjuran-anjuran, ajakan-ajakan, bahkan mungkin wajib gitu ya, kalau kita ingin melestarikan. Walaupun sebenarnya pakaian itu adalah pilihan menurutku. Bisa mungkin jadi outfit sekolah juga ya? Iya, di kantor, di sekolah, bahkan kalau di Jogja itu di Pasar Beringharjo itu pedagangnya pada hari, aku lupa, Kamis Pahing ya. Kamis Pahing itu harus memakai kebaya dan surjan untuk laki-lakinya. Itu menurutku bagus sekali, sehingga juga industri atau UMKM yang membuat produk baju-baju tradisional ini akhirnya dibeli gitu baju-bajunya. Gitu. Jadi kalau pemerintah dalam hal ini masih mau memperhatikan UMKM lah, terutama yang sangat tertarik dan bergerak di bidang wastra Nusantara atau baju tradisional. Artinya dari Mbak Lila sendiri sebenarnya sudah baik gitu ya pelestarian kebaya, tapi mungkin ada beberapa catatan yang harus lebih dimaksimalkan oleh pemerintah dalam hal pelestarian kebaya. Mbak Lila, ada juga satu isu yang mungkin menarik perhatian saya, mungkin pemirsa juga di rumah. Ada juga kemudian negara-negara yang memiliki keinginan untuk kemudian mendaftarkan kebaya ke UNESCO. Nah, ini pandangan dari Mbak Lila sendiri seperti apa? Apa yang harus kita lakukan agar hal ini kemudian tidak terjadi? Yang pasti bergerak bersama ya, bergerak bersama, bangga memakai kebaya. Walaupun kalau kita lihat dari sejarah kebaya itu masih kadang-kadang bukan rebutan ya, sejarah itu Asia itu kan jadi satu. Ada yang bilang kebaya itu dari Cina, ada yang bilang dari India, dari Arab juga gitu ya. Tetapi mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi ya. Pada zamannya Presiden Soekarno kan mengharuskan perempuan berkebaya, juga pada zaman Orde Baru Presiden Soeharto itu menjadikan kebaya itu menjadi pakaian nasional perempuan Indonesia gitu. Jadi menurutku bukan hanya bangga hanya karena kita takut diambil, tapi juga sudah jiwa memakai kebaya itu sudah menyatu dulu sama perempuan Indonesia. Saya kira akhirnya bersatu bersama untuk kebaya itu menjadi milik Indonesia gitu. Jadi kita harus punya visi dan juga misi yang sama ya. Mungkin bisa diawali dari diri sendiri dengan memakai kebaya setiap hari gitu ya. Kita bangga menggunakan kebaya sehingga kemudian ini tidak diambil lah istilahnya ya oleh pihak-pihak lainnya. Tapi Mbak Lila terakhir sebagai penutup, Mbak Lila mungkin bisa memberikan
atau memberikan kita apa ya namanya statement gitu ya, pernyataan terkait dengan harapan-harapan dari Mbak Lila sendiri seperti apa. Ini bukan hanya soal berbicara harapan dari Mbak Lila sendiri, tapi juga bagaimana kebaya ini perlu dilestarikan dan juga baju-baju etnik lainnya. Ada catatan mungkin dari Mbak Lila? Kain-kain gitu ya. Kalau aku sebagai pembuat baju atau punya usaha baju yang memakai wastra Nusantara, aku ingin mengajak, memberikan edukasi juga bahwa tidak ada kain Nusantara ini yang mudah dirawat gitu. Jadi karena pembuatannya saja sudah dibuat dengan berbagai cara yang hampir semuanya itu handmade kan. Jadi untuk mengetahui dan mencintai kain Nusantara itu bukan tanggung jawab produsen saja, tetapi juga konsumen. Artinya pemakai kain Nusantara itu harus tahu sifat kain, terus kain kita itu ada apa aja, terdiri dari dibuat di mana ya. Karena dengan seperti itu kecintaan terhadap kain Nusantara itu besar dan kalaupun ada nilai dari kain itu harganya agak mahal, itu mereka tidak menawar atau tidak bertanya-tanya kenapa mahal gitu. Karena betul deh wastra Nusantara itu nggak gampang buatnya. Pemeliharaannya pun juga menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Oke, memelihara kain-kain etnik dan juga kebaya itu adalah tanggung jawab kita bersama. Itu saya highlight Kita ya. bersama, termasuk juga mungkin pihak-pihak yang punya kuasa atau pengetahuan tentang limbahnya ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab produsen kain, tapi mungkin pemerintah atau mahasiswa atau lembaga-lembaga yang mengerti tentang limbah pembuatan kain batik gitu, baik itu kimia atau pewarna alam, itu kita bersama-sama, jadi jangan saling menyalahkan, tetapi mungkin lebih banyak pertemuan-pertemuan untuk mengadakan diskusi bagaimana kain di Indonesia tetap bisa diproduksi tapi juga tidak merusak lingkungan gitu. Baik, bagaimana itu diproduksi tapi juga tidak merusak lingkungan. Sepakat Mbak Lila ya, betul. karena bukan hanya produksinya saja tapi juga bagaimana kemudian ini produsen juga bertanggung jawab terkait dengan hal ini dan juga stakeholder terkait termasuk juga dengan pemerintah dan pastinya semua stakeholder ya, termasuk juga dengan masyarakat. Mbak Lila Imbeldasari, terima kasih banyak sudah bergabung, berbagi informasi, share dengan kita pagi ini. Semoga pemirsa di rumah juga terinspirasi gitu ya untuk menggunakan kebaya seperti Mbak Lila ini. Mungkin saya juga kapan-kapan siarannya pakai kebaya ya. Nanti ya kita lihat mungkin besok. Oh iya. Kalau ke Jogja pastikan main ke butik Lemari Lila. Siap. Mbak Lila sekali lagi terima kasih ya Mbak. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.